Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Husna Khotimah dengan NPM 22160311105 dari kelas reguler A jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Politik yang diampu oleh Bapak Ferry Firdaus, SIKOM, MA. Di video ini saya akan memberikan analisis tentang jenis dan unsur-unsur retorika yang saya dapatkan dalam video pidato kampanye Capres Anies Baswedan. Dalam sebuah video kampanye berjudul Pidato Politik Anies Baswedan, singgung janji kemerdekaan dan kemakmuran yang belum merata yang disampaikan oleh Anies Baswedan termasuk ke dalam jenis retorika politik deliberatif. Dalam pidatonya, Anies Baswedan cenderung fokus pada diskusi masalah-masalah penting yang memengaruhi masyarakat dan memberikan argumen-argumen yang didukung oleh data dan fakta. Beliau mendorong pendengar untuk berpikir kritis, merenung, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sedangkan jenis pidato kampanye berdasarkan persiapan yang dilakukan oleh Capres Anies dalam video tersebut merupakan jenis pidato manuskrip. Karena dalam video terlihat bahwa pidato telah disiapkan dan ditulis sebelumnya dengan perencanaan yang matang, sehingga pidato tersebut cenderung lebih terstruktur dan memuat argumen-argumen yang telah dipikirkan sebelumnya. Ini satu yang kedua. Satu yang ketiga. Di tahun 50, kita kembali menegaskan bahwa Indonesia bukan kumpulan negara kecil-kecil. Dalam video pidato kampanye tersebut mencakup 3 unsur dalam retorika, diantaranya yaitu etos, logos, dan pathos. Pertama, dalam unsur etos, Anies mencoba membangun kepercayaan kepada audiens dengan menggarisbawahi pentingnya berbicara jujur dan memamerkan kenyataan dalam kampanye. Kita tidak perlu memproduksi kebohongan. Tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dalam retorika, etos adalah upaya untuk mendemonstrasikan karakter, integritas, dan kredibilitas pembicara kepada audiens. Dan dalam cuplikan video tersebut, Anies berusaha memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang menghargai kejujuran dan fakta dalam hasil kerjanya. Unsur kedua yaitu yang terdapat dalam cuplikan video pidato kampanye Anies yang berjanji untuk mengubah kendaraan umum menjadi tenaga listrik. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi. Logos adalah upaya untuk menggunakan logika, fakta, dan argumen rasional untuk meyakinkan audiens. Dalam cuplikan video tersebut, Anies memberikan argumen yang kuat dan berdasarkan fakta mengenai penggunaan kendaraan umum dengan bahan bakar listrik lebih baik daripada penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar listrik. Maka kalimat tersebut termasuk ke dalam unsur logos. Penggunaan logika dan fakta adalah cara Anies untuk menyampaikan audiens bahwa rencana tersebut adalah rencana yang rasional dan efektif. Dan yang terakhir, Anies Baswedan juga menggunakan unsur pathos atau emosional dalam video pidato kampanyenya pada saat menjabarkan janjinya, yaitu kesejahteraan yang meningkat secara amat serius. Mereka belum merasakan kesejahteraan fasilitas seperti kita. Yang mereka miliki masih terbatas, tapi mereka mengirim pesan pada tamu yang datang dari Jakarta. Pak Anies, bisa jadi kami belum punya listrik, bisa jadi kami belum sejahtera, tapi jangan pernah ragukan keindonesiaan dan kecintaan kami pada Indonesia. Dalam cuplikan video tersebut, terlihat Anies berusaha untuk memancing emosi audiensnya dengan menggambarkan penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat setempat, namun mereka tetap menunjukkan kecintaannya terhadap negara Indonesia. Hal ini dapat membuat audiens merasa simpati terhadap emosi yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.